Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak-anak ibu, setelah tadi kita belajar pengurangan melalui Zoom, sekarang kita akan belajar kembali tema 2, itu tentang aturan yang ada di rumah, supaya hidup kita bisa lebih teratur, dicintai Allah, kemudian bisa lebih sehat. Baik, kita mulai lagi pembelajaran kita dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siap-siap ya, simak videonya sampai selesai supaya anak-anak ibu makin pintar dan hidupnya bisa teratur. Nah, kita akan membaca tentang aturan di sebuah keluarga. Nah, ini namanya keluarga Salman. Keluarga Salman ini punya aturan ketika dia sebelum tidur. Nah, kita perhatikan ya, apa saja ya aturannya sebelum tidur. Kita baca sama-sama. Setelah sholat Isya, keluarga Salman bersiap tidur. Ada aturan yang harus dilakukan sebelum mereka tidur. Sholat Isya, menggosok gigi, berwudu, membaca beberapa surah pilihan, dan berdoa sebelum tidur. Semua itu secara rutin dilakukan keluarga Salman. Nah, anak-anak ibu di rumah gimana sebelum tidurnya? Ada aturan juga kah atau tidak? Semoga sudah ada aturan nak ya, sehingga bisa lebih rapi, lebih tertib, dan lebih sehat. Nah, selanjutnya ini ada beberapa gambar yang akan ibu perlihatkan yang bisa dijadikan aturan sebelum kita tidur. Yang pertama, sholat Isya dulu. Sholat Isya dulu. Jadi anak-anak ibu sebelum tidur pastikan sholat Isya dulu. Karena kalau sudah tidur belum sholat Isya, nanti sholat Isyanya ketinggalan. Ibu Yuni sangat berharap sekali anak-anak Bu Yuni sholat itu bukan karena disuruh orang tua, bukan karena disuruh Bu Yuni saja, tapi sholatnya memang karena anak-anak Bu Yuni tahu sholat itu banyak manfaatnya, bisa bikin kita sehat dengan gerakan sholat, bisa bikin kita bersih karena kita rajin berwudu, bisa membuat kita jadi cerdas karena pas sujud itu aliran darahnya langsung ke otak kita nak, jadi aliran darah kita lancar dan bisa membuat kita jadi pintar ya. Anak Bu Yuni harus rajin semua, sholatnya harus 5 waktu, tidak boleh bolong-bolong lagi. Itu aturan yang pertama, sebelum tidur harus sholat Isya, sholat Isya terlebih dahulu. Kemudian menggosok gigi supaya kuman-kuman atau penyakit yang ada di gigi itu tidak merusak gigi kita ketika kita tidur. Nanti kasihan kalau sakit gigi. Nah, jadi harus sikat gigi dulu ya sebelum tidur. Jadi aturan pertama sebelum tidur itu sholat Isya. Yang kedua gosok gigi. Bisa diingat ya. Nanti malam dipraktekkan langsung. Harus sholat Isya dulu, harus sikat gigi dulu. Selanjutnya apa lagi ya? Selanjutnya anak-anak ibu bisa berwudu. Kalau wudunya sudah batal tadi pas sholat Isya itu sudah batal, bisa wudu lagi, bisa berwudu. Semoga Allah melindungi kita dari gangguan setan atau hal-hal yang tidak baik ketika kita tidur, tubuh kita dalam kondisi bersih. Dan yang selanjutnya kita membaca doa sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika
amut. Dengan nama Allah saya hidup dan dengan nama Allah saya dimatikan. Semoga nanti Allah bisa membangunkan kita kembali setelah tidur untuk sholat subuh. Nanti bisa diulang-ulang nak ya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, selanjutnya sudah Ibu jelaskan ya, sebelum tidur harus sholat isya dulu. Setelah sholat isya kita harus sikat gigi. Kalau wudhunya tadi batal, kita berwudhu lagi. Dan sebelum tidur pastikan anak-anak Ibu membaca doa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, dah demikian beberapa aturannya nak ya. Untuk latihan hari ini anak-anak Ibu ada di halaman 70 tema 2 halaman 70. Tugasnya apa Ibu? Nanti anak-anak Ibu cukup menulis saja, menulis aturan yang ada di rumah, aturan sebelum tidur. Di sini sudah ada sikat gigi. Anak Ibu bisa tulis di sini apa lagi tadi? Sholat isya misalnya, atau lagi tulis di bawahnya wudhu, tulis lagi di bawahnya apa? Berdoa, atau tulis lagi di bawah sini apa? Sebelum tidur kita harus membersihkan tempat tidur dulu atau disapu dulu tempat tidurnya. Nah, boleh tulis di sini nak ya, tulis di buku besarnya atau buku cetaknya masing-masing halaman 70. Nanti kalau ada yang tidak mengerti boleh japri Bu Yuni ya. Nah, akhir anak-anak Ibu. Nah, demikian untuk hari ini ya. Semoga anak-anak Ibu tetap semangat untuk sholat 5 waktu ditambah dengan sholat duha. Ibu Yuni juga ingatkan sekali lagi, besok itu 10 Muharram, kita dianjurkan untuk puasa yang pahalanya insya Allah bisa menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Nah, sekian untuk hari ini ya. Selamat mengerjakan latihannya di rumah, tetap semangat membaca, menulis, berhitung, dan ibadah. Insya Allah kita jadi anak soleh-soleha yang cerdas. Insya Allah. Kita tutup sama-sama dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa sesudah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.